Izinkan saya share screen dulu. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum ya? Sebentar Bapak Ibu, saya salah mana nih? Sudah muncul sana Bapak Ibu yang ini? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah muncul. Oke, kita bahas saja ini Bapak Ibu ya. Untuk malam ini ada beberapa ya. Semalam yang bertanya mengenai soal yang ini Bapak Ibu. Yang ini sama yang ini satu lagi Bapak Ibu ya. Yang semalam sudah bertanya, saya sudah coba bahas. Nanti coba saya ambilkan juga beberapa soal nanti mengenai soal yang sama. Untuk soal yang pertama Bapak Ibu ini Bapak Ibu ya, yang akan kita bahas soal yang pertama katanya ini tentang SPLDV Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu yang SMP saya rasa sudah bisa bahas yang ini Bapak Ibu. Malam ini sempat saya paskan juga ya. Di sini katanya di mana Ali katanya lebih berat 2 kilo dari Budi ya. Di sini saya misalkan dulu ya. Di sini ada si Ali A ya. Si Ali ini saya misalkan dulu dengan si A. Kemudian Budi itu dengan B dan Cecep C. Kemudian ini saya coba selesaikan Bapak Ibu. Ya, katanya si Ali itu berat badannya 2 kilo lebih berat ya daripada Budi. Artinya di sini B itu ditambah dengan 2 Bapak Ibu. Kemudian dan lebih ringan 11 kilo dibandingkan Cecep. Nah, kalau ini juga saya buatkan lebih ringan ya, artinya si Ali ini akan sama juga dengan Cecep kurang 11. C kurang 11 Bapak Ibu. Nah, kemudian katanya jika jumlah ketiganya 159 maka berat Cecep berapa? Nah, di sini saya coba ubah semua ini ke dalam bentuk Cecep Bapak Ibu ya. C ya. Nah, sini karena ini katanya A-nya sama ya, A itu kan sama dengan B tambah 2, maka bentuk ini B tambah 2 nilainya akan sama dengan C kurang 11. Nah, sehingga sama dengan kemudian katanya di sini halo Bu Ilmi. Maaf, jaringan saya terputus.
Kenapa Bu Ilmi? 3C-nya akan sama nilai dengan berapa nih? Ini 24 ditambah 107, 8 berapa Bu? 8 83. ya. Tidak tinggal mengikuti dari bahasa seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bertanya dulu Bapak Ibu yang soalnya seperti ini? Yang diminta itu adalah satu jam berikutnya katanya satu jam itu kecepatannya 60 dan sisanya ya karena dia tadi katanya 6 jam ya, di sini 2 telah terpakai, 1 jam di sini, maka sisanya 3 ya, 3 jam berikutnya adalah 30. Nah, saya bagi dengan 6. Kenapa dia bagi 6 Bapak Ibu? Karena dia selama 6 jam Bapak Ibu ya. Nah, di sini berapa nih? 240 dibagi 6. Maka dapatlah kecepatan rata-ratanya 40 ya, 40 kilo per jam. Ini namanya rata-rata gabungan Bapak Ibu. Atau di SMP ya. Untuk soal yang nomor 16 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau komen dulu yang soal yang seperti ini, yang nomor 16. Bagi yang mau komen. Oh bisa Bu, bentar Bu, saya perbesar ya. Oke, saya rename Bapak. Sudah terlihat Bapak Ibu tadi yang bertanya? Tadi Bu siapa nih? Bu Ria. Sudah, Pak. Oke. Gimana Bapak Ibu yang soal 2 ini? Kira-kira nggak ada masalah? Nggak ada, Pak. Aman. Aman ya? Nah, ini masih bisa dijangkau Bapak Ibu. Nah, untuk yang soal nomor 18, nah ini ada yang harus Bapak Ibu perhatikan ya Bapak Ibu, syarat ya di dalam nilai mutlak ya. Nah, misalkan ini saya buatkan nilai mutlak
Misalnya seperti ini, bertidak sama nilai mutlak ya. A, nilai mutlak A. Nah, misalnya kecil dari misalkan B, ya. Di sini maka penyelesaiannya yang Bapak Ibu lakukan dapat berupa menjadi min B, ya. Kemudian ini nah, ininya dia berada di antara Bapak Ibu di sini. Ya, kalau dia tandanya kecil ya. Kalau tandanya besar, maka dia memakai atau Bapak Ibu di sini. Maka ini penyelesaiannya ya. Yang pertama nilai mutlak A itu kecil dari min B atau A-nya besar dari B. Nah, ini syarat Bapak Ibu. Ya. Yang dalam penyelesaian nilai mutlak seperti ini. Nah, kemudian ini dapat kita perhatikan Bapak Ibu ya, karena dia bentuknya bentuk pecahan. Ingat Bapak Ibu, syarat pecahan itu kalau dia pembagian penyebutnya tidak boleh nilai 0 Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau saya boleh tuliskan. Nah, ini ya, saya ambil dulu equation-nya. Nilai mutlak dari 2x tambah 7 kemudian x kurang, kemudian kecil dari 1. Nah, di sini sebentar saya lihatkan optionnya dulu. Kemarin Bapak Adi ada ngirim ada optionnya. Sebentar Bapak Ibu, saya lihatkan dulu optionnya. Di soal Pak Adi yang soal ini Bapak. Nah, soal yang tadi Bapak Ibu ya, optionnya ada Bapak Ibu. Nih, saya kopikan dulu ya, yang soal yang tadi. Sebentar. Nah, soal yang ini ya, nomor 16 ini, optionnya ini Bapak Ibu. Ya. 40, 35, 45, 55. Maka jawabannya yang ini Bapak Ibu. Kemudian dari soal Pak Adi lagi, yang soal tadinya, sebentar saya lihat dulu. Sebentar Bapak Ibu ya, saya lihat dulu soalnya. Nah, ini soal ini tapi beda ini Bapak Ibu, beda tanda Bapak Ibu. Nanti kita cobakan soal yang Pak Adi punya Bapak Ibu ya. Di sini soalnya yang punya Pak Adi itu tandanya besar Bapak Ibu. Coba saya kopikan dulu ya. Nanti Bapak Ibu cobakan. Nah, ini soal Pak Adi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cobakan. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Ya. Ketika X dengan 1, maka
ini tidak dapat diselesaikan Bapak Ibu. Maka syaratnya X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian baru ini saya selesaikan. Ya, ini saya ubah kurang, maka ia menjadi 2X tambah 7 ini ya. Nah, kemudian kecil dari, nah ini saya kalikan Bapak Ibu ya. Maka ini jadinya X kurang 1. Nah, kemudian ketemu seperti ini Bapak Ibu. Ada 2 bentuk ya, ketemu seperti ini. Maka untuk penyelesaian ini, maka masing-masing ruas saya kuadratkan Bapak Ibu. Sehingga bentuknya akan sama dengan 2X tambah 7 kuadrat. Nah, ini kecil dari X kurang 1 kuadrat. Nah, kemudian kita jabarkan. Di sebelah ini jadinya 4X kuadrat ditambah X 49 kecil dari kurang 2X tambah 1. Nah, kemudian semua saya drop ke sebelah kiri ya, maka jadinya 3X kuadrat ditambah 30X ditambah 48 kecil dari 0. Kemudian saya sederhanakan ya, supaya lebih gampang memfaktorkan Bapak Ibu. Ini saya sederhanakan. Ya, atau ya ini, atau bentuknya juga sama dengan X kuadrat, ini 10, ini jadi 16 ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya, 16. Itu nggak Bapak Ibu? Kalau kita sederhanakan di 16 ininya. Ini 1, 10. Nah, kemudian kita faktorkan Bapak Ibu. Ini kita faktorkan jadinya 2,8. 2 dengan 8. X tambah 2, kemudian X tambah 8. Nah, ini. Nah, di sini kita dapatkan X-nya min 2. Min 2, min 8. Ya, atau min 8, X min 8. Ya, atau koma ya, X sama dengan min 8. Nah, tadi ini Bapak Ibu, kita karena dia kecil ya di sini, maka kita harus buat rentangan Bapak Ibu. Ini ya, karena dia kecil maka dia buat rentangan, berarti di antara ini dia. Sehingga bentuk ini akan sama dengan min 8 kecil X kecil dari min 2. Nah, kemudian syaratnya Bapak Ibu, Bapak Ibu ya. Nah, ini karena katanya syaratnya itu adalah X-nya tidak sama dengan 1, maka di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Ini syaratnya ya. Artinya ini bisa kecil dari 1 atau besar dari 1 yang bisa memenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu. Yang soal seperti ini. Nah, kira-kira berapa Bapak Ibu? Ya. Atau boleh juga kita buat seperti ini ya. Nah, ini ya. Atau X-nya ya, di sini boleh juga pakai dan X-nya tidak sama dengan 1.
Sini tidak sama dengan 1. Nah, kalau kita buat optionnya seperti ini, ya bisa kita gambarkan. Kalau di sini kan tidak ada nih Bapak Ibu optionnya ya. Kalau kita sesuaikan seperti bentuknya, maka bentuk ini akan sama dengan karena tidak sama dengan 1, berarti dia boleh -1 ya. Boleh -1 dia boleh, atau besar dari 1 Bapak Ibu. Ya, artinya kecil dari 1 atau besar dari 1. Maka HP-nya ya, HP-nya dapat kita tulis juga. Ini saya buat. Nah, ini ya. Berarti ininya kecil dari 1 Bapak Ibu. Atau teksnya besar dari 1. Nah, ini kalau saya mengarahkan ke option yang ini, maka ini Bapak Ibu bentuknya. Pak, mohon maaf nih Pak, mau nanya. Soalnya Iya. beda, Pak. Itu nentuin HP-nya langsung X lebih dari Kalau sifatnya bentuknya tidak pecahan Bapak Ibu. Nah. Oh ya, ini Bu Lina, tandanya beda Bu. Nah, Bu Lina. Jadi kalau seandainya tanda ini Bapak Ibu ya, ini berlaku kalau seandainya dia bukan pecahan Bapak Ibu ya. Ini kan pecahan. Nah, misalkan seperti ini ya, saya ambil soal lain nih. Misalkan saya ambil Pak, soal lain. kenapa nggak pakai yang kedua Pak? Ya. Nggak pakai yang kedua tadi, yang bawah yang pakai Sebentar. atau tadi. Lebih dari atau X kurang dari. Yang mana Bu? Saya masih bingung Pak, kenapa dia langsung ketemu X-8 kurang interval dari -8 sampai -2 kan? Ya, ini ya. Pak, ngapa nggak Ini, yang Bu. pakai yang kedua ini Pak? Yang Ya, pakai atau. ini. Karena kita dapatkan tadi bentuk persamaan kuadratnya adalah akar-akarnya ya. Akar-akarnya dari -2 dengan -8. Karena dia tandanya kecil, maka dia di sini berada pada interval antara Bapak Ibu. Oh, langsung gitu ya Pak? Ya. Nggak perlu diuji dulu gitu? Tidak perlu, coba Ibu ini kan. Pasti dia berada di antaranya Bapak Ibu. Nggak perlu diujikan lagi. Nah, kemudian di sini, kenapa saya tidak langsung gunakan seperti ini? Tadi ya pertanyaannya. Karena bentuknya bukan ini ya, ini terkhusus untuk bukan yang tidak pecahan Bapak Ibu. Maka ini kita harus olah dulu. Bentuknya ini, kita rubah bentuknya gitu. Nah, kalau syarat yang kedua itu Pak, kalau yang kayak kedua itu? Ini sama nih. Dia bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Itu sama saya aja sih. Ya sama, cuman beda tanda aja. Belum berubah Pak, masih ada tanda kurang dari mana yang mana tuh Bu siapa nih? Bu Sela. Yang kedua, Pak. Lebih besar dari P. Yang kedua Pak. Yang kedua Yang ini ya? nomor 18 yang Itu kan beda tuh Pak. sendiri. Kalau yang pertama kan di antara. Kalau Ya. yang kedua kan arah ke kanan sama arah ke kiri kan? Iya, pakai atau dia. Iya. Kalau yang ini ya, mohon maaf. Iya. Oh ini maksudnya. Oke. Oh, nah iya Pak, baru Mohon maaf. paham. Iya, mohon maaf. Saya kenapa kok jawabannya 2 kenapa langsung pilih Ya. itu? Pakai ini yang besar Bapak Ibu. Untuk yang besar dia pakai gitu. atau. Kalau yang kecil dia untuk berada di rentangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan Iya, kayak Pak. gini saya buat misalkan saya buat kayak gini. Contohnya. Dia soalnya seperti ini ya. Misalnya 2x tambah berapa ya? Tambah 2 misalnya ya. Kayak gini. Kecil dari misalnya 6. Nah, ini Bapak Ibu. Bentuknya. Maka kita langsung gunakan seperti ini boleh. Ya, atau ini juga sama ya. Kalau bentuknya yang kedua boleh juga bentuknya seperti ini. Tapi tandanya berlawanan. Nah, boleh langsung kita gunakan yang ini Bapak Ibu. Penyelesaiannya. Nah, karena tadi bentuk kita tidak sama dengan seperti ini, maka kita harus ubah dulu Bapak Ibu. Nah, saya ubah dulu nih seperti ini. Nah, kemudian karena dia ada kedua ruas
tanda mutlak, maka bisa kita hilangkan tanda mutlaknya. Ini pakai sifat mutlak Bapak Ibu ya. Maka kita kuadratkan dia Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Iya, Pak. Tadi bingung karena tandanya kurang dari tadi, Pak. Iya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Bisa Pak, minta tolong, dimengerti Bapak Ibu. Ya, Pak tolong Melki. dijelaskan himpunan penyelesaiannya tadi, Pak. Oh, Bagaimana ini, caranya, Pak? iya, oke. Saya kembali ke penyelesaian ya. Ini kalau menurut pandangan saya Bapak Ibu ya, mungkin pandangan Bapak Ibu yang lain mungkin yang lain ya, yang kawan-kawan yang lain berpandangan. Kalau saya berpandangan seperti ini Bapak Ibu. Karena syarat tadi di sini ya dikatakan dia syaratnya X-nya tidak boleh sama dengan 1, artinya dia boleh kecil 1 atau besar 1 ya. Nah, pertama daerah yang kita dapatkan tadi di sini adalah X kalau kita X min 2 kemudian X min 8 ya. Kalau saya boleh gambarkan garis bilangannya ini Bapak Ibu. Ya, ini kan X tidak sama dengan 1 ini boleh juga dikatakan X-nya kecil 1 atau X-nya besar 1 ya. Nah, dia tidak boleh 1. Artinya boleh dia kecil dari 1 atau besar dari 1. Nah, di sini kalau saya gambarkan garis bilangannya, dia harus kalau yang saya ketahui ya, dia harus masuk ke dalam ketiga-tiga daerahnya gitu. Nah, ketiga ininya. Contohnya tadi ini himpunan semuanya ya. Semua yang memenuhi tadi nanti. Pertama tadi saya punya bentar Bapak Ibu saya oke ya sudah. Di sini misalkan tadi ada min 8 ya. Min 8 dengan min 8. Ini min 8. Kemudian di sini ada 2 ya. Nah, min 2. Nah, di sini kan kalau kita boleh gambarkan garis bilangannya. Pertama di sini saya copy dulu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini yang pertama, daerah penyelesaiannya yang di dalam kota ya. Nah, kemudian garis bilangan yang keduanya katanya ya, ini saya buat lagi, berarti kecil dari 1 ya. Berarti kita anggapnya dia 0. Kecil dari 1 itu bisa 0 ya. 0. Nah, 0-nya saya letak di sini. Nah, saya gambar lagi ininya garis bilangannya. Nah, berarti dia kecil dari 0, arahnya adalah ke ini ya, kecil dari 1 itu kan arahnya ke kiri Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya, ini saya bukan 0 ini Bapak Ibu. Tetapi 1. Nah, ini ya. Nanti Bapak Ibu harus bedakan Bapak Ibu ya, kalau dia ada apa nih, ada di sininya di angkanya ini ada bulat penuh ya, itu artinya angka min 8 dengan min 2-nya ikut ya. Kalau tidak penuh atau lingkarannya kosong, artinya min 8 dengan min 2 tidak ikut Bapak Ibu. Nah, di sini saya ikuti pakai seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua saya gambarkan lagi garis bilangannya. 3. Yang ketiga 1 juga. Ini saya kasih 1. Yang ke 1. Tapi arahnya ke kanan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian dari ketiga ini kita gabungin semua Bapak Ibu. Kita gabungin. Betul nggak tercipta seperti ini Bapak Ibu? Kalau saya gabungin semua ini, ketiga daerah saya ini, benar nggak ini daerah bentuknya?
Iya, Pak. Betul. Nah, jadi kita kalau saya tidak perlu gambarkan ini Bapak Ibu. Dari sini sih kita sudah tahu dari lihat dari sininya tanpa harus saya gambar garis bilangan ini. Oh, pantesan di absen itu kadang memang nggak ada ya, Pak, angka yang Ya, nah, ternyata dia ada. sama kayak gini Bu. Ini kan pakai Hmm, atau dia kan? Ini ya. atau lagi ini kan? Mm-mm. Nah, artinya atau yang pertama ini bisa adalah dari efek dari besar sama. Atau yang kedua syarat tadi. Nah, syaratnya ini tadi. X-nya kecil 1 atau X yang besar 1. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau saya menurut saya seperti ini Bapak Ibu ya. Pandang saya pakai garis bilangan. Cuma saya tidak tuliskan garis bilangan tadi ya. Maka saya ambil langsung ke kesimpulan karena di sini dikatakan tidak sama dengan 1, maka kesimpulannya boleh kecil 1, boleh besar 1 sehingga daerah penyelesaian atau input penyelesaiannya menjadi min dari ini ya. X besar min 8, X kecil 1 atau X yang besar 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau komen dulu. Atau yang boleh berpendapat. Oke, Pak, lanjut yang lebih dari lagi. Coba Bapak Ibu yang lebih dari. Bapak Ibu yang cobakan. Nah, ini soalnya Bapak Ibu ya. Ini yang soal yang dikirim Pak Adi Bapak Ibu. Pak Adi Kusuma. Di tandanya besar ya. Kalau soal sebelumnya saya dapatkan tandanya kecil. Nah, soalnya seperti ini. Caranya sama Bapak Ibu ya. Ubah dulu. Cuman beda aja. B. B, ada yang B. Coba kita copy Bapak ya. Saya copy ini dulu ya. Semua ini. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang B. Nih, saya copy dulu ya. Ini saya ganti besar ya Bapak Ibu ya tandanya ini. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada B? Ini ya. Ini kita ubah aja tandanya. B juga, Pak. Ya, B. Pak B, Pak B. Nah, ya ini ya. Nah, ini jadinya atau Bapak Ibu sini X kecil Kurang dari min 8. 8 atau X-nya Lebih besar dari dari min 2. Nah, ini. X lebih dari X tidak sama dengan 1. Ya, kemudian ini kan boleh min 1 atau besar 1 kan? Nah, jadi mana opsinya Ibu? Kalau kita lihat opsinya ini ya. Kalau dia kecil 1 berarti dari min 2 sampai 1. nah. Iya. Berarti dia besar dari min 2 ya. Berarti dia dari min 2 sampai 1 ya. Min 2 sampai 1. Nah, berarti ini ada yang masuk ya. Yang B ini masuk nih semua nih. Berarti yang bisa itu adalah ini Ibu. X kecil min 8 atau min ini ya, rentangan ini. Kenapa rentangan ini ya tadi ya? Ini dengan ini digabungin. Nah, ya. Besar dari min 2, kecil dari 1. Artinya kan bisa kita buat menjadi seperti ini Bapak Ibu. X besar dari min 2, kecil dari 1. Yang ketiga X-nya besar 1 ya. Ini, maka jawabannya adalah yang B nih Bapak Ibu, yang sesuai. Ini ya, jawabannya yang B. Titik 2. Oke Bapak Ibu ya, kira-kira.
Pak, maaf Oke, ulang yang Pak. nomor soal yang sebelumnya, Pak. Yang sebelumnya. Nah, Nggih. Nah, kalau ini kan -8 antara -8 sampai 1 kalau Pak. Ya, ya. misalkan 0. Nah, dimasukkan ke persamaan awalnya tadi, Pak. Kan dari 7 dibagi -1 nilai mutlaknya lebih kecil dari 1. Kan harusnya 7 lebih kecil dari 1 kan salah. Kalau nomor 2 yang itu kan benar aja 0 dimasukkan itu benar aja. Lebih besar dari 1. Kalau yang di atas itu lebih kecil dari 1. Kalau kita masukkan nilai berapa Pak tadi Pak? 0. Kan Nol. himpunan penyelesaiannya antara nggih. 0 ya di sini ya. Nggih. -1 berarti dia, -1. Berarti Nilai mutlaknya kan jadi positif enggak, Pak? nilai mutlaknya. Nggih. Mana itu yang dibingung tadi, Pak? Berarti nggih. Kalau yang bawahnya benar aja 0 masukkan lebih besar dari 1 benar aja. Iya. Kalau yang atas kan? Yang atas ya. Nggih. Yang Nggih. Yang ini tadi Pak ya. Enggak, yang ini ah. Nah, ini. Yang ini, Pak, ya? Nggih. Kalau 0 dimasukkan nggih. 0. Oh, 0. Kalau kita masukkan ya. Kalau 0 jadinya berapa nih? 1 ya. 0 -1. 7. 7 dibagi -1 nilai mutlak -1 kan 1. Iya. Nggih. Nah, itu makanya tadi. Mungkin karena kalau menurut pandangan saya gini Pak Sodikun ya. Mungkin karena dia syaratnya Pak Sodikun, hanya berupa dia pecahan kan. Artinya tadi kan ini kan kita pisah dari ini. Pak Sodikun. Nggih. Nah, kalau menurut saya karena dia kena di syaratnya Pak Sodikun. Tapi kalau dia bentuknya apa tadi ya, yang biasa tadi, yang kayak misalnya yang kayak ini misalnya, misalkan tadi ini nilai mutlak. Karena mungkin ini yang Bapak Sudikun ya, kalau menurut saya sih. Misalnya nih saya buat 2x tadi ya, ini ya, misalnya ditambah 2. Karena mungkin kena syarat tadi mungkin ya. Karena dia berupa pecahan. Misalnya ini kecil dari misalnya 6 nih Pak. Ya, Pak kalau ini kan Wahyu. dia tidak ya Bu Cynthia. Itu sebenarnya itu daerahnya kan Pak dari -8 sampai -2. Ya. Itu dari -2 sampai 1 itu Pak kan bukan daerah penyelesaian yang daerah penyelesaiannya itu 1 lebihnya. Iya, Jadi 1 lebihnya. Yang daerah kalau kita substitusi -1 atau 0 itu hasilnya salah Pak. Tapi kalau kita substitusi -3 hasilnya betul. Jadi intervalnya itu yang benarnya kalau pembuktiannya benar itu dari -8 sampai 2 sama lebih dari 1. Lebih dari 1 Kalau ya. yang kurang dari 1 -8. dari -2 sampai 1 itu Pak bukan daerah penyelesaiannya. Yang ini tadi ya? Iya. Kan yang awal kan betul tuh dari proses kan -8 sampai -2. Iya, ini betul. Karena syarat 1 Iya, dari kan ada habis itu kan -1, 0, baru 1 kan. Jadi kurang dari 1 itu enggak masuk gitu, Pak. Kalau kita masukkan ke fungsi. Jadi kalau daerahnya kalau ini kita masukkan ke fungsi masuk juga nggak? Kalau yang lebih dari pas, Pak. Enggak, kalau ini kan tadi kan yang B nih, jawaban kita tadi nih. Kalau yang nomor 2, yang kedua yang lebih dari itu pas, betul kata Pak Sodikun tadi. Cuman kalau yang kurang dari HP-nya itu bukan dari sampai 1, berarti -8 sampai -2. Atau X-nya bisa 1.
Ya, karena Nah, daerah dari -2 sampai 1 bukan penyelesaian. Itu tadi yang dimaksud Pak Sodikun ya, Pak. Karena kalau Iya, disubstitusi 0, Oh ya. substitusi 1 juga salah, Pak. Ya, Substitusi satu- 1 salah. Kalau 1 kan nggak boleh, Bu, karena kalau 1 1 dia maksudnya, tidak. Pak. Min 1. Berapa, Bu? Min Min 1. 1. Min 1 juga salah. Jadi saya simpulkan bahwa daerahnya itu dari -2 sampai 1 bukan daerahnya berarti. Tapi sampai cuma -2 aja lah, Bu. Berarti sampai -2 ya Mas Dikun ya di sini. Iya. Masa di sini nggak ada opsinya, Bapak Ibu. Makanya tadi pandangan saya karena di sini tidak, kalau saya berpandangan Bapak Ibu ya, karena saya di sini katanya tidak boleh X tidak sama dengan 1, berarti dia ada dua kemungkinan, bisa kecil dari 1 atau besar dari 1. Nah, contohnya ini tadi kita buktikan ini ya, contoh yang inilah. Ini kan ada apa? Ada opsinya nih dari soal ini. Ya, tidak tahu juga saya apakah nggak tahu saya opsinya benar atau tidak ya Bapak Ibu ya, karena di soal dari Pak Adi ya. Saya ambil. Kalau di sini kalau kita gantikan ini Bapak, contohnya nih ya. Kita ambil tadi opsinya B. Kalau kita gantikan ke sini benar nggak Bapak Ibu semuanya? Berarti dari min 9 contohnya nih. X kecil dari min 8 berarti min 9 ya. Oke. Kalau min 9 Pak, karena benar nggak? Betul, negatif 18 itu jadi 11 per min 10. Min mutlak lebih besar dari 1. 11 bagi 10 lah. Iya, 11 per 10. 11 per Lebih min dari 10 1. kan kalau di mutlak lebih dari min 1. Betul, Pak. Betul. Kalau yang kedua. Kalau yang ini, yang untuk yang kedua ini Kita benar nggak? substitusi. 0 Nol aja. juga betul, Pak. 7 per min 1, min 7 kan, min 7 mutlak lebih dari 1. Positif ya kan jadinya. Betul, Pak. Betul Kalau yang juga. nomor 5, ya. Kalau yang Apalagi X plus kalau 1 lebih dari apalagi ya? 1. Ya. Dua berarti 2. Cuma kalau yang Dua. kurang dari itu tadi, Pak, dari interval min 2 sampai 1, dia bukan penyelesaian. Berarti kita harus perhatikan juga Bapak Ibu ya. Ini. Ya, makanya tadi saya tanya itu, Pak, disubstitusi apa enggak, apa perlu dibuktikan gitu. Kalau biasanya bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya Kalau biasanya biasanya nggak pernah. saya kayak Pak Sodikun gitu, Pak. Oh iya, Uji 0. boleh. Lebih enaknya kita buktikan. Kayak uji 0 Iya, gitu. pembuktian Pak Sudikun ya. Ya Iya. kan Seharusnya karena memang- nggak ada opsennya aja, Pak. Iya, karena seharusnya kan memang harus dibuktikan seperti tadi kan. Berarti ini kita sepakati Bapak Ibu ya. Berarti ini batasannya Sampai -2 aja. sampai min 2 ya. Nanti kalau tidak ada opsinya berarti ikut yang tadi Bapak Ibu ya. Oh, Kita iya. kan tahu Ya, opsinya Bapak Ibu. Iya. Kita kan nggak tahu nih opsinya berapa kan. Nah, oke Bapak Ibu ya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Oke, kita sepakati yang itu. Kemudian Emang lebih enak kita substitusi aja lah apalah untuk membuktikan iya, yang lebih cepat. boleh. Nah. Kemudian soal yang ini Bapak Ibu. Ini juga sebelumnya sudah dibahas juga Bapak Ibu ya di pembahasan sebelumnya ya, yang faktor positif Bapak Ibu. Nah, Iya. pertama yang saya buat itu adalah faktor positif. Misalnya nih 9.000 itu 2 kalau pangkat 3. faktor positif aja deh Bapak Ibu ya. Nanti yang genapnya kita lihat, nanti yang belakang kita genapnya. 9.000 itu kan coba saya ganti dengan saya rubah ke bentuk pangkat ya Bapak Ibu ya. Berarti dia 3 pangkat 2. ya 3 pangkat 2 ini ya. 1000-nya 10 pangkat 3. 10 pangkat 10 pangkat 3 ya. Berarti ini 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dipecah jadi 5 kali 2. Ya, 5 kali ini ya. 5. 2 kali 3 atau ini juga boleh sama dengan 3 pangkat 2 dot Kali 2 pangkat 2 3 pangkat ya. 3 kali Dot 5 pangkat 5 pangkat. Nah, ini di dalam bilangan faktor positif Bapak Ibu, kita memperhatikan pangkatnya Bapak Ibu. Jadi semua faktor primanya ini pangkatnya ditambahkan 1 kemudian dikali-kalikan Bapak Ibu. Ya, banyak positif ya. Di sini menjadi 3 kali 4 4 kali 4. kali Nah, maka ini menjadi 48. 8. 48. Nah, ini ya.
Kemudian ini untuk namanya faktor ya, faktor positif. Positif. Kalau diminta faktor positif saja, ya. Kemudian karena di sini minta genap, ya kita lihat yang ganjil aja Bapak Ibu. Kita gunakan yang ganjil ya. Di sini ganjil adalah 2 dengan 3 nih Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini saya ambil lagi namanya ini faktor positif. Maka yang saya itu hanya 3 dengan 5 ya, berarti dia 3 kali 4. 3 kali 4. Berarti sini 12 ya. 12. Kemudian kita kurangi aja. Maka di sini yang untuk Pak, maaf itu 2 pangkat 3-nya belum dihapus, Pak. Yang di faktor ganjil. oh iya, ini nggak masalah Bu. Maksudnya yang kita ambil itu adalah yang ganjilnya aja gitu. Oh. Nah, yang diambil yang ini ya, diambil faktor prima ganjil. Kemudian yang ini faktor prima genapnya tinggal dikurang Bapak Ibu. 48 kurang 12. Ya. Benar. Saya hapus dulu. Nah ini ya saya hapus dulu. Berarti 48 dikurangi dengan 12. Maka jawabannya adalah 36 ya. 36. Oke Bapak Ibu, kira-kira? Pak, mau nanya nih ya, Pak. Ya. Itu kenapa kita selalu nyari faktor, kalau nyari ada faktor positif genap, berarti kita harus ganjil karena bilangan prima genap cuma 1 ya? Iya, itu Bu. Makanya kita selalu cari, walaupun yang ditanya genap, ya nyari ganjil dulu, gitu ya? Karena kalau Karena dicari yang genap cuma 1 kan, Pak? Kan? Ya, Itu nggak kan? ketemu deh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada nggak Pak pertanyaan soal ini ditanya yang lain Pak? Kira-kira. Yang lain itu biasanya yang prima aja Pak. Yang sebelumnya yang diminta itu hanya prima aja. Yang sebelumnya. Oh, ya. Pak, maaf mau tanya Pak. Ya Bu. Ini yang faktor ganjilnya itu 3 kali 4 itu dari mana ya Pak? 3 kali 4 itu ini Bu ya. Ini yang kita ambil yang ganjil Ibu, yang ini. 5 dengan 3 nih. Nah, ini Bu yang kita ambil Bu. Artinya pangkatnya ditambahin Bu, Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Iya, Bu. Ini atau cara yang kedua kayak ini, Bu. Bentar Bu ya. Cara kedua saya ya, kalau saya boleh juga buat seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia mintanya yang genap, kita bisa lanjut kayak gini Bapak Ibu. Kalau menurut saya ya. Ini cara pertama ya, saya buat dulu cara pertama. Ini nanti coba Bapak Ibu cross check ya kalau saya salah. Di sini kalau saya buat di mana untuk faktor prima genap ini ya, catatannya ya. Di sini saya ambil ini tadi kan faktornya ini Bapak Ibu. Oh, sebentar saya buat ya. Nah, ini ya. Dimana kalau kita perhatikan faktor prima genap itu akan sama jika yang pangkat dari faktor prima genapnya tetap Bapak Ibu. Jadi yang kita ubah itu adalah yang ganjil saja. Nah, di sini maka jadinya itu bisa juga
ini genap tadi kan 2 Bapak Ibu ya. Jadi bisa 3 dot yang ganjilnya adalah 3 dengan 4. Ini kan 36 juga Bapak Ibu. Nih ya, ini sebuah ya catatannya ya. Catatannya faktor prima genap pangkatnya tetap. Artinya tidak ditambahkan Bapak Ibu ya. Nah, ini kan pangkat primanya kan yang genap kan 2 nih Bapak Ibu. Pangkat 3 kan? Maka 3 dia. Yang lain ditambahin. Ini tambahnya jadinya 3, ini ditambahkan juga jadi 4, maka ini jadinya 36. Kalau saya salah nanti diingatkan Bapak ya. Atau ini pemikiran saya gitu. Kalau ini kan pakai yang ganjil kita tadi, kita kurangin ya. Dapat seperti ini. Boleh nggak kita buat seperti ini Bapak Ibu? Pak Wahyudi. Ya, silakan Bu. Bu Erni. Bertanya Pak Wahyudi ya tadi ke belakang jadi ketinggalan. Nah, jadi di sana tadi kan ada 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian difaktorkan menjadi faktor diambil yang ganjil. Jadi diambil yang ganjil di sana 3 pangkat, kan perkaliannya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kalau diambil yang ganjil di sana tentu 3 dan 5. Terus kenapa menjadi 3 kali 4 dia? Ini yang sampai Bapak Ibu ya. Untuk faktor prima itu pangkatnya itu selalu ditambah Bapak Ibu, kemudian dikalikan gitu. Ketika faktor positif ini aja, artinya semua setelah kita cari faktor primanya, masing-masing pangkat faktor prima itu tambah 1 Bapak Ibu, kemudian dikali-kali. Masih pangkat tambah 1. Ya, ditambah 1 kemudian dikalikan gitu. Ya. Makasih Pak Wahyudi. Ya. Ini yang cara kedua Bapak Ibu ya. Kalau ada cara kedua yang ini agak sedikit keliru, mungkin boleh Bapak Ibu nanti komen Bapak Ibu ya. Ini cara kedua saya nih. Saya berpandangan faktor prima genapnya pangkatnya tetap tidak ditambah, kemudian yang lain ditambah, yang ganjilnya ditambah. Atau kalau kita cari yang ganjil Bapak Ibu, misalnya yang cari yang ganjil ya contohnya ya. Misalnya pertanyaannya yang pangkat ganjil benar enggak 12 nih ya. Ini kan 12 tadi nih. Nah, coba kita ambil yang ganjil Bapak Ibu. Kalau yang diminta cara pangkat ganjil, kita pakai catatan ini ya. Catatannya faktor ganjilnya tetap, faktor genapnya kita tambah. Berlaku nggak ya kayaknya? Berarti ini jadinya berapa nih? 2 ya? 3. Ganjil 3 Bapak. 2 kali 3 kali 4. Ya. Pangkatnya kalau Pak. Hah? Pangkatnya. Pangkat ganjil kan berarti kan ini kan? Tetap. Artinya ini yang tambah, boleh nggak ya? Kalau pandangan saya kayak gitu, dan makanya tadi boleh nggak seperti itu? Ini kan tetap nih, ini tetap ya. Ini 4, ini berapa ini? Nggak bisa Pak, lebih. 4. Lebih ya, 2 kalinya. Berarti tidak bisa berarti, atau kebetulan nih ya, mungkin ya. Ini. Tapi kalau kita kurang betul ya, kalau kita pakai cari yang kalau kita cari yang apa tadi ya, yang misalnya yang ganjil, kita pakai yang ininya yang genap, otomatis 48 dikurang 36 kan juga 12 ya. Kalau kita balikin ya Bapak-Ibu, misalnya ini 48 ini faktor positifnya ya. Kita gunakan faktor genapnya ini tadi. Betul juga ke 12 juga jawabannya. Cuma ketika ini kita jadikan ganjil, kita pakai catatan tadi seperti ini. Atau berlaku hanya untuk genap nih Bapak Ibu ya.
Nanti coba saya buktikan dulu Bapak Ibu ya. Yang ini Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Hanya mungkin untuk faktor genap ini ya. Mungkin ini ya. Ini hanya mungkin hanya berlaku, saya kasih catatan ya. Nah, ini saya buat catatannya Bapak Ibu. Hanya berlaku untuk faktor prima genap yang pangkatnya tetap. Genap di mana? Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau saya buat seperti ini. Artinya untuk pangkat faktor positif genapnya aja mungkin yang seperti ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Ini yang untuk soal yang seperti ini. Oke Bapak Ibu. Nah kemudian ini yang ini soalnya sebentar Bapak Ibu ya, saya carikan dulu opsinya, ada nggak opsi itu? Takutnya nanti opsinya ada. Ada Pak. Ada Bapak Ibu ya? Saya kirim ke grup tadi. Oh ya ini ada Bapak Ibu. Nih ada